Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Selanjutnya mengganti posisi kami. Selanjutnya Pak Fauzan akan menjadi coach dan saya jadi coachnya. Kita mulai untuk sesi yang kedua. Pak Fauzan, kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Richel? Waalaikumsalam Pak Fauzan. Silakan masuk, silakan duduk Pak Fauzan. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Richel. Alhamdulillah sehat Pak Richel. Pak Richel, saya senang sekali sebetulnya bertemu dengan Pak Richel dalam sesi ini ya Pak Richel. Saya memang sudah lama sebetulnya ingin ketemu sama Pak Richel, Pak Richel. Ada beberapa persoalan menurut saya perlu kita berdiskusi agak beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya alami bisa menjadi agak berkurang dan ada solusinya terhadap persoalan yang terjadi. Beberapa belakangan ini Pak Richel, banyak sering saya mengajar di SMP 28 ya Pak Richel. Ada beberapa kejadian yang menurut saya agak kewalahan juga menghadapi situasi seperti ini. Setiap seminggu sekali siswa yang ada di sekolah saya ikut dalam kegiatan tawuran di jalanan, sehingga kita atas nama sekolah juga tidak bisa berlepas tangan dari kegiatan ini. Mau tidak mau kita harus mengambil posisi di situ, bahkan posisi kita besar sebetulnya bertanggung jawab dengan kondisi yang seperti ini. Saya dalam percakapan ini mungkin ada nanti solusi pencerahan dari Pak Richel dalam pertemuan kita hari ini Pak Richel. Oke, saya terima kasih dulu Pak Fauzan sudah percaya dengan saya untuk bercerita. Saya menangkap Pak Fauzan hari ini kita membahas atau Pak Fauzan curhat tentang persoalan tawuran ya Pak Fauzan ya. Ya. Kemudian saya ini kan bukan orang ahli nih Pak Fauzan. Kebetulan kita ini menjalani profesi yang sama. Pak Fauzan di SMP, saya di SMK. Nah, kira-kira apa yang Pak Fauzan nanti setelah cerita nih, misalnya cerita dengan saya, apa yang Pak Fauzan harapkan dari percakapan kita hari ini nih? Tentunya solusi yang tentu diharapkan oleh semua kita ya Pak Richel, tidak saja guru, orang tua, dan juga masyarakat sebetulnya menginginkan situasi yang damai, tidak lagi melihat ada bentrok-bentrok antara anak-anak dengan menggunakan senjata tajam, sehingga orang tua juga nyaman, guru juga bisa fokus kepada yang lain, dan masyarakat pun tentram gitu. Sekarang kondisi itu yang tidak terjadi Pak Richel. Jadi itu harapan kita, semoga tawuran ini berakhir. Kalau bisa habis kita hilangkan di usia anak-anak ini Pak Richel. Untuk tawuran ini sendiri Pak, ini kan bukan hanya persoalan di SMP atau di SMK saja nih sekarang. Itu situasi di sekolah Pak Fauzan sendiri situasinya seperti apa Pak? Banyak yang terlibat atau bagaimana Pak? Ada yang terlibat di dalam tawuran itu yang dari sekolah kami Pak Richel, ikut dalam kelompok-kelompok geng-geng yang lain, bergabung antara satu sekolah dengan satu sekolah yang lain. Jadi mereka saling berkumpul, saling janjian. Kemudian nanti akan ada titik temu di mana mereka akan melakukan tawuran. Itu yang terjadi setiap minggu Pak Richel. Setiap minggu itu selalu terjadi. Dan itu meresahkan masyarakat, orang tua, dan juga sekolah. Kita selaku pendidik itu sangat meresahkan tentang kondisi anak-anak kita. Dan itu terjadi di setiap minggunya gitu Pak Richel.
sama ya Pak ya, dari beberapa Ya. sekolah juga seperti itu. Kita tentu sudah buat apa namanya Pak, buat riset-riset dari Ya. pengamatan kita setiap ada persoalan ini. Menurut Pak Fauzan tuh apa faktor yang paling berpengaruh sehingga siswa ini menjadi reaktif dan cenderung mengadakan tawuran-tawuran ini Pak? Ya. Jadi sebagaimana yang Pak Richard sampaikan tadi, kita mengadakan riset-riset sederhana ya Pak Richard ya, Iya, mengumpulkan riset-riset sederhana. data. Dan memang kalau saya lihat pengaruh terbesar itu memang di usia anak itu penggunaan gadget yang tidak pada tempatnya saya lihat, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan untuk yang baik. Sebetulnya kalau kita memakai media sosial itu sebetulnya kan di situ ada yang baik, ada yang buruk. Sekarang kan kita ini sebetulnya di simpang jalan. Kita mau kemana sebetulnya Pak Richard? Iya. Inilah yang mempengaruhi Pak Richard. Mudahnya akses komunikasi mereka antar mereka. Tapi ini dalam konteks yang tidak baik ya Pak Richard. Mereka punya janjian untuk bentrokan. Ini disupport juga dengan penggunaan media yang tidak tepat guna lah sebetulnya, atau yang tidak semestinya mereka lakukan. Di samping itu disupport juga oleh mobilitas yang memadai, ada kendaraan untuk mereka pergi, kemudian janjian bisa tepat waktu, jika mereka untuk janjian itu bisa on time sebetulnya Pak Rijal. Kenapa? Komunikasi lancar, mobilisasi massa ini juga ada fasilitas untuk mendukung untuk kegiatan itu. Jadi itu yang lebih pemicunya, dan memang penelitian yang dilakukan memang itu faktor utama yang memicu kejadian itu, sehingga ada aturan-aturan atau himbauan-himbauan yang mengajak untuk tidak menggunakan kendaraan untuk usia anak sekolah, atau tidak menggunakan HP ke sekolah, HP Android ya Pak Rijal, sehingga dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik untuk anak-anak kita. Ya. Jadi salah satu yang mempengaruhinya adalah saut-sautan di media sosial. Ya, sautan di media sosial ditopang oleh kemudahan transportasi yang bisa membawa mereka ke tempat-tempat tertentu supaya mereka bisa tawuran. Menurut Pak Fauzan, situasi yang mungkin bisa memfilter ini apa menurut Pak Fauzan? Apakah misalnya di media sosial itu guru dan siswa terlibat di situ, atau bagaimana menurut Pak Fauzan bagusnya? Kalau menurut saya Pak Richel, memang kita untuk menertibkan anak-anak ini, saya lihat kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Memang kita harus berkolaborasi, baik atas nama sekolah sebagai lingkungan formal yang kita juga bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kemudian dari segi kontrol sosial pun adalah sangat penting Pak Richard. Kenapa saya katakan sangat penting? Ketika ada anak-anak yang kita tahu nih, jam sekolah ini jam berapa, pada umumnya masyarakat tahu, tidak ada masyarakat yang tidak tahu. Kalau ada anak jam 11 siang itu di luar, itu ada masalah berarti. Jadi memang kontrol sosial itu sangat penting. Di samping itu menurut saya yang salah satu untuk mengantisipasi itu, memang orang tua harus terlibat aktif ya. Sebetulnya orang tua ini adalah yang bertanggung jawab penuh terhadap anak. Karena memang dimensi kita cukup banyak, ada orang tua, ada masyarakat, ada sekolah, maka sebuah kolaborasi antar semua yang ada itu menjadi penting menurut saya Pak Richard. Iya. Ya, apa namanya, kemajuan teknologi sama kemajuan zaman itu kan memang salah satu dampaknya adalah ada pergeseran nilai. Pak Fauzan, ada pergeseran norma. Selama ini kontrol sosial itu selalu terjaga karena memang faktor yang akan merusaknya juga sedikit. Dulu internet ada, kemudian media sosial ini belum berkembang seperti yang sekarang. Untuk bisa berkolaborasi itu kita misalnya nih
kita berkolaborasi untuk menghentikan ini, itu tuh nggak bisa sendiri kita. Nah, Pak Fauzan, Ya, betul Pak Rijal. kira-kira bagaimana cara mewujudkan kolaborasi ini menurut Pak Fauzan, apa yang harus dilakukan supaya dia terwujud? Kalau menurut saya Pak Rijal, yang paling efektif itu dulu ya kita buat sebuah penegakan disiplin di sekolah. Kita mulai dari diri kita dulu Pak Rijal. Dalam artian lembaga yang kita bertanggung jawab penuh, dalam hal ini adalah sekolah. Kita buat di aturan-aturan atau penegakan disiplin yang di sekolah. Kemudian nanti kita sosialisasikan kepada anak-anak kita bahwa ini boleh, ini tidak. Jadi setelah kita sosialisasikan dengan anak, kemudian kita manfaatkan parenting, Pak Rijal. Kita sosialisasikan kepada orang tua, kita beri pemahaman. Sebetulnya saya rasa ini hanya masalah komunikasi ya Pak Rijal. Dan orang tua pun kita mempunyai keinginan yang sama, baik dengan guru, apalagi dengan masyarakat sekitar, bahwa kita ingin dengan anak-anak kita di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa kita yang akan datang adalah orang-orang yang berkualitas, baik secara pengetahuannya maupun secara moralnya. Saya rasa itu kita satu pemahaman yang sama, tidak ada rasanya perdebatan di antara kita dari elemen masyarakat manapun bahwa kita ingin anak-anak kita, generasi kita yang akan datang itu adalah orang-orang yang berkualitas baik secara moralnya, perilakunya maupun dari segi intelektualnya gitu ya Pak Rijal. Jadi kolaborasi dengan membuat aturan, sosialisasi kepada orang tua, kita sampaikan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Saya rasa itu yang upaya yang bisa kita lakukan Pak Rijal dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Oh, mantap sekali Pak Fauzan. Nah, saya menangkap ada beberapa ide tadi, ada penegakan disiplin, kemudian ini tim kan Pak Fauzan ya? Iya, betul. Tim penegakan disiplin, kemudian kita perlu sosialisasi, kemudian ada kegiatan parenting juga yang melibatkan orang tua. Ini bagus sekali Pak Fauzan. Ini kapan mau Pak Fauzan ini jadikan sebuah program real lah, katakan aksi nyata. Kapan akan dilaksanakan Pak Fauzan? Ya Pak Rijal, saya lihat dengan kondisi saat ini kami juga sudah dengan tim kecil itu juga sudah merancang-rancang tentang tim disiplin ini, sudah disusun Pak Rijal, tinggal eksekusi. Rencana dalam minggu depan sudah insya Allah sudah bisa kita terapkan Pak Rijal, sudah bisa kita eksekusi, karena kondisi ini memang saya lihat dan bahkan secara luas dilihat orang adalah suatu hal yang sangat mendesak ya. Tidak mungkin kita berlama-lama dalam kondisi yang seperti ini, karena ini membahayakan baik secara pribadi orang yang melakukannya atau kelompok orang yang melakukannya, terutama lagi kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam hal itu juga menjadi bagian dari imbas dari perilaku-perilaku yang tidak baik ini. Ya, dalam waktu dekat tentu banyak yang akan dihubungi ya Pak Fauzan ya. Banyak yang akan dihubungi supaya bisa kolaborasi ini tercipta. Kira-kira kapan Pak Fauzan akan melayangkan semacam surat atau pemberitahuan lah untuk ini bisa disadari dan dipahami oleh orang banyak itu? Ya Pak Rijal, dalam waktu bersamaan kita sosialisasikan dalam minggu ini sebetulnya sosialisasinya sudah bisa kita lakukan Pak Rijal. Ya. Menghubungi semua stakeholder, pemangku kepentingan kebijakan yang berada di lingkungan sekolah, kita, di lingkungan sekolah. Saya juga sudah berbincang-bincang dengan teman-teman bahwa dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dari pemuda, orang-orang yang katakanlah dari aparat penegak hukum yang tahu sisi-sisi cara penanganan ini, kami akan berkomunikasi secara intens Pak Rijal, dan selama ini juga sudah berkomunikasi. Kayaknya dengan berbedanya situasi, komunikasi kita juga harus kita tingkatkan untuk masa-masa yang akan datang Pak Rijal.
Oke, mantap sekali Pak Fauzan. Saya melihat sudah banyak langkah-langkah yang terpikir dan perlu dilaksanakan ya Pak Fauzan ya. Ya, Jadi di percakapan ini rasanya Pak Fauzan sudah bisa menyimpulkan solusi dari apa yang tengah dihadapi oleh Pak Fauzan sebenarnya. Ya kan Pak Fauzan, apa yang kira-kira yang menurut Pak Fauzan dari percakapan ini yang bisa Pak Fauzan simpulkan? ya baik Pak Richel, saya rasa saya berterima kasih sekali dengan Pak Richel membantu berdiskusi kita, bercakap-cakap kita pada pertemuan kali ini. Saya yakin ya Pak Richel, dengan pertemuan kita ini saya akan memaksimalkan penerapan disiplin di sekolah sehingga kita bisa mengontrol anak-anak kita secara jelas. Kita tidak perlu mengontrol semua siswa ya Pak Richel. Ya, kita tentu tahu siapa-siapa yang skala prioritas yang bisa kita awasi secara khusus. Kemudian di samping sekolah kita harus mensosialisasikan program-program sekolah kepada orang tua supaya kita satu pemahaman seperti kalau anak pulangnya jam sekian, masuknya jam sekian. Kalau anak pulang di luar jam itu seharusnya orang tua konsultasi dengan sekolah kenapa anak cepat pulang, sehingga ruang-ruang ini tidak bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya kita harus memang berkolaborasi dengan seluruh pihak, apakah orang tua, tokoh masyarakat, dan penegak hukum bahu-membahu untuk menertibkan dan membina anak-anak kita ini untuk lebih baik. Oke, Pak Fauzan, mudah-mudahan Pak Fauzan bisa melaksanakan beberapa komitmen tadi yang Pak Fauzan sampaikan demi bisa mencari solusi dari persoalan. Mudah-mudahan percakapan ini bisa sedikit menjadi pencerahan Pak Fauzan. Ya, Pak Richel. Kita bersama. Saya juga terima kasih Pak Fauzan sudah percaya. Terima kasih Pak Richel. Saya senang sekali kita bisa bertemu hari ini dalam walaupun dalam ruang kolaborasi ini. Saya sangat terbantu dengan apa yang saya hadapi. Mudah-mudahan dengan ini bisa saya eksekusi dengan baik Pak Richel. Oke. Baik, itulah sesi coaching antara kami dengan Pak Fauzan. Merdeka belajar wujud yang nyata. Alhamdulillah. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada.